Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mandre dan kali ini kita balik lagi ke Balai Lelang Sun. Nah, untuk lokasinya di Ruko Cilodug Mas, teman-teman bisa datang langsung ke lokasi. Di sini banyak sekali pilihan mobil-mobil murah dan di sini proses lelangnya tertutup. Jadi besar sekali kemungkinan teman-teman bisa mendapatkan harga terbaik di Balai Lelang Sun. Oke, mari kita lihat ada unit apa saja di Balai Lelang Sun dan juga detail-detailnya dan juga mobil-mobilnya seperti apa. Kita mulai dari yang pertama. Di sini ada Nissan Evalia tahun 2012. Mobil ini dijual dengan harga lelang di 45 juta rupiah. Ini sangat murah sekali ya teman-teman semua. Kita lihat di bagian eksteriornya dulu. Di bagian eksteriornya seperti ini teman-teman. Untuk kondisi catnya di sini cenderung masih cukup oke. Kemudian di bagian bumpernya ada goresan-goresan tipis seperti ini. Lalu di bagian bawahnya ada goresan yang lumayan tuh seperti itu. Tapi di bagian kap mesin dan juga di bagian bodinya masih cukup oke. Gak ada penyokan di bagian depan maupun di bagian samping. Ini secara keseluruhan masih oke. Hanya baret-baret saja. Kemudian di bagian fog lampnya seperti itu teman-teman. Di bagian fog lampnya sedikit menguning dan itu perlu dibersihkan. Untuk di bagian headlampnya di sini sedikit menguning juga. Ini perlu di treatment khusus agar menjadi lebih bersih lagi. Begitu pula di headlamp di bagian kirinya. Oke, kita coba lihat sisi bodi sebelah kanannya seperti apa. Nah teman-teman, seperti inilah sisi bodi sebelah kanannya. Untuk bodinya di sini cenderung masih lumayan bagus. Bisa teman-teman lihat, nggak ada penyokan di sisi sebelah kanannya. Kemudian untuk kondisi bannya di sini sudah tipis. Ini sekitar 10-20%an untuk kondisi bannya menggunakan velg kaleng. Kemudian lampu side fender. Untuk di bagian spionnya di sini ada goresan seperti ini. Oke, kita coba masuk seperti apa interior dari Nissan Evalia yang harganya sangat murah sekali di 45 juta rupiah. Oke, kita coba masuk. Nah, ini di bagian interiornya teman-teman bisa teman-teman lihat. Untuk di bagian panel door trimnya di sini masih layaknya mobil Nissan Evalia pada umumnya, masih lumayan bagus. Di sini bahannya plastik, kemudian sudah ada power window-nya. Lalu kita lihat di bagian joknya. Di bagian joknya sudah di retrim menggunakan kulit dan ini benar-benar dijahit sampai bagian dalamnya, jadi terlihat lebih rapi. Motifnya itu tidak polos hitam. Di sini ada warna abu-abunya di bagian headrestnya. Begitu pula di bagian sampingnya seperti itu. Untuk kondisi jok di bagian depannya cenderung masih bagus, bisa teman-teman lihat. Lalu kita lihat di bagian plafon. Di bagian plafonnya ada kotoran seperti ini, tapi ini masih bisa dibersihkan. Oke, mendapatkan monitor juga di bagian baris kedua, nanti kita akan lihat. Lalu di bagian setir seperti ini kondisinya. Ada beberapa baret pada setirnya. Wajar karena itu pemakaian. Kita lihat juga di bagian speedometernya dia sudah memiliki MID. Untuk transmisinya menggunakan transmisi otomatis CVT dan kita sudah mendapatkan audio single DIN yang sudah support USB maupun AUX. Dan kondisi dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Ini perlu dibersihkan tapi kalau misalkan dilihat sekilas belum ada kerusakan yang signifikan. Oke. Nah, ini seperti ini bagian baris pertamanya. Coba kita lihat baris kedua dari Nissan Evalia ini. Nah, ini untuk joknya masih ada dan juga masih berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat seperti ini. Ini untuk posisi duduknya cukup lega, bisa teman-teman lihat, apalagi di bagian headroomnya sangat luas sekali. Kita juga mendapatkan monitor di bagian baris kedua. Kita coba buka monitornya seperti apa. Nah, ini monitornya teman-teman. Ini monitor dari Nissan Evalia dan sudah di rebrand lagi menjadi OEM-nya Evalia, jadi tidak terkesan aftermarket. Untuk di baris kedua kita tidak memiliki power window karena untuk membuka kacanya itu model sliding seperti itu teman-teman. Kemudian di baris ketiganya bisa teman-teman lihat, ini posisi kursi ketika dilipat untuk pelipatannya ke samping. Dan sebenarnya Nissan Evalia ini memiliki ruang kabin yang sangat luas sekali. Dia itu setara dengan Daihatsu Grand Max ataupun dari Daihatsu Luxio. Oke, seperti inilah bagian interior dari Nissan Evalia yang dijual dengan harga lelang di 45 juta rupiah. Unit ini tahun 2012. Untuk di bagian belakangnya, mari kita coba lihat. Oke, di bagian belakangnya seperti ini teman-teman, Nissan Evalia tipe XV. Lalu di bagian lampunya seperti ini, ada beberapa pecah seperti ini di bagian sisi sebelah kanannya. Lalu kita lihat di sisi sebelah kirinya. Untuk lampunya di sini masih cukup utuh dan juga masih cukup oke. Nah, seperti inilah kondisi dari Nissan Evalia. Oh ya, tunggu. Di sini di bagian sampingnya ada sedikit penyokan. Nah, seperti inilah kondisi dari Nissan Evalia dan keadaan mesinnya ini benar-benar itu ya harus diperhatikan karena mobil ini datang ke Balai Lelang Sun dengan kondisi derek. Jadi teman-teman harus cek kondisi mesinnya agar sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mari kita cari unit lain lagi yang sangat menarik di Balai Lelang Sun.
Oke teman-teman, kita lihat ada unit yang selanjutnya. Di sini terdapat unit Mercedes-Benz C-Class. Unit ini tahun 2004 dan mobil ini dijual dengan harga lelang sangat menarik sekali di 65 juta rupiah. Untuk unitnya ada di Balai Lelang Sun, tepatnya ada di Ruko Ciledug Mas. Kita lihat di bagian eksterior, sekilas di bagian depannya masih lumayan bagus. Cuman di bagian lampunya di sini sedikit menguning ya. Jadi perlu teman-teman bersihkan dulu agar keadaannya menjadi cukup oke. Kita lihat di bagian bumpernya. Seperti ini teman-teman, di bagian bumpernya masih cenderung oke, nggak ada penyokan, cuman ada goresan-goresan tipis. Kemudian untuk mobil ini sudah mendapatkan emblem Mercedes-Benz yang sangat oke sekali, seperti ini. Lalu kita bisa lihat di bagian wiper sudah menggunakan wiper frameless, lalu sudah memiliki sunroof juga. Ini sangat menarik sekali, bisa mendapatkan unit Mercedes-Benz tahun 2004, harga lelangnya di 65 juta rupiah. Kita geser ke bagian samping teman-teman. Nah ini di bagian samping kita mendapatkan velg yang cukup besar. Ini profilnya menggunakan ring 18 dan untuk kondisi bannya di sini masih cukup oke. Ini kondisinya sekitar 60% untuk kondisi bannya. Oke, kita coba geser di bodi bagian sampingnya. Di bodi bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan, hanya ada beberapa goresan-goresan tipis dan itu tidak terlalu mengganggu ya teman-teman semua. Kita sudah mendapatkan lampu sen di spion, kemudian di bagian handle ada list chrome di bagian atasnya. Lalu kita akan coba lihat seperti apa interior dari Mercedes-Benz C-Class. Harganya di 65 juta untuk harga lelang di Balai Lelang Sun. Oke teman-teman, kita coba masuk. Nah, seperti inilah bagian interior dari Mercedes-Benz C-Class tahun 2004. Di bagian pintu bisa teman-teman lihat, kita sudah mendapatkan wood panel seperti ini. Kemudian sudah ada airbag di sisi sampingnya. Untuk power window-nya sudah all auto, lalu di bagian pintunya di sini sudah dilapisi chrome. Kita lihat di bagian joknya, di bagian jok sudah menggunakan jok kulit seperti ini, cuman sudah ada beberapa retakan seperti di bagian penumpang sebelah kiri. Namun itu masih bisa di-retrim lagi teman-teman. Lalu di bagian setir, untuk di bagian setir kondisinya seperti ini, sudah mendapatkan dual SRS airbag. Untuk kuncinya seperti ini, jadi tinggal dimasukkan model kotak ya teman-teman. Untuk lampu sudah auto, lalu untuk transmisi menggunakan transmisi otomatis. Head unitnya juga masih OEM. Nah seperti ini kondisi dari head unit Mercedes-Benz C-Class tahun 2004, harganya di 65 juta rupiah. Kita juga mendapatkan speaker di bagian tengah, lalu untuk spion tengah di sini sudah menggunakan dynamic view otomatis. Oke, dan untuk sunroofnya bisa teman-teman lihat seperti ini. Nah jadi cukup keren untuk mobil ukuran tahun 2004, harganya di 65 juta rupiah untuk harga lelangnya. Oke, kita coba lihat di bagian baris keduanya. Nah, di bagian baris kedua bisa teman-teman lihat di sini masih mendapatkan bahan premium seperti bahan kulit, kemudian di sini juga kulit. Di bagian atas di sini bahannya soft touch dan sudah ada power window yang sudah auto juga. Kita lihat di sisi bagian kursi. Nah, di bagian jok baris kedua sebenarnya ini masih sangat bagus sekali kalau misalkan dibandingkan dengan jok depan penumpang. Di sini kita mendapatkan 3 buah headrest, kemudian ada armrest, dan untuk plafonnya masih lumayan bagus ya teman-teman. Dan di bagian lantai bisa teman-teman lihat karpetnya masih karpet original, ada sedikit tonjolan juga dan sudah ada AC di baris keduanya. Kita lihat layout dari dashboardnya. Nah, seperti inilah layout dashboard dari Mercedes-Benz C-Class tahun 2004. Harganya dijual dengan harga lelang 65 juta rupiah. Kita coba lihat di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya seperti ini teman-teman, kita belum mendapatkan sensor parkir, tapi sudah mendapatkan high mount stop lamp dan di sini ada kode dari mobilnya. Ini merupakan Mercedes-Benz C240. Nah, jadi seperti inilah mobil Mercedes-Benz C-Class tahun 2004, harga lelangnya di 65 juta rupiah dan untuk unitnya ada di Balai Lelang Sun, tepatnya di Ruko Ciledug Mas. Oke, mari kita lihat lagi unit-unit yang menarik di Balai Lelang Sun, ada mobil apa saja. Oke teman-teman, di sini ada unit yang sangat spesial sekali, ada Toyota Alphard tipe G. Unit ini tahun 2006 dan harga lelangnya di 100 juta rupiah. Bahkan untuk STNK mobil ini masih aktif sampai dengan bulan September tahun 2020. Kita lihat di bagian eksterior mobil ini maupun di bagian interiornya seperti apa. Di bagian eksterior kita sudah mendapatkan lampu proyektor seperti ini dan di mika lampunya hanya sedikit menguning saja, itu masih bisa dibersihkan ya teman-teman. Lalu kita lihat di bagian bumpernya, kondisi bumpernya sendiri masih lumayan bagus, tidak ada baretan yang signifikan ataupun tidak ada indikasi bekas tabrakan. Cuman di bagian mika fog lamp di sini sedikit menguning, jadi perlu dibersihkan agar mobil ini tampil menjadi lebih ganteng lagi. Tapi untuk kondisi catnya masih cukup oke. Bisa teman-teman lihat kita juga sudah mendapatkan sunroof. Nah, nanti akan kita lihat dari interior seperti apa bagian dari sunroofnya.
Tapi sebelum ke interior, kita coba lihat di sisi sampingnya. Velgnya masih menggunakan velg originalnya, ini menggunakan velg ring 18. Untuk kondisi bannya sendiri di sini sudah lumayan tipis, tinggal 20-30%-an. Lalu untuk bodi di bagian sisi kanan masih lempeng dan juga masih mulus, gak ada penyokan bekas tabrakan dan sudah ada body molding di sisi sebelah sampingnya. Untuk kunci mobil ini juga sudah keyless entry, nanti kita akan lihat. Lalu di bagian spion, di sini sudah ada lampu sennya. Nah, lampu sen LED, kemudian di sini sudah ada keyless entry. Oke, mari kita lihat seperti apa bagian interiornya. Nah, teman-teman, seperti inilah bagian interior dari Toyota Alphard tahun 2006. Harga lelangnya di 100 juta rupiah. Di sini kita sudah mendapatkan wood panel berwarna hitam, lalu di sini materialnya kulit, di sini juga kulit dan power window sudah all auto. Ini kondisi interiornya masih lumayan bagus ya, masih lumayan cakep. Jok kulitnya pun masih cukup oke, cuman ada beberapa retakan seperti ini, wajar karena pemakaian juga dan usia mobil ini sudah 14 tahun. Untuk setir sudah dilapisi kulit, kemudian sudah ada wood panel di sisi sebelah atas maupun di sisi bagian bawah. Dan yang saya senang dari wood panel ini, wood panelnya berwarna gelap, jadi sangat sporty sekali. Ini untuk membuka pintu sebelah kanan, membuka pintu sebelah kiri, kemudian di sini ada untuk stability control, electric mirror dan sudah electric retract. Dashboard di sini sudah soft touch, jadi untuk kualitas material sudah cukup oke. Di konsol tengah kita mendapatkan wood panel juga yang sangat besar, pengaturan AC digital dan head unit yang cukup besar. Ini untuk head unitnya masih menggunakan bahasa Jepang ya teman-teman, transmisi otomatis dan ini tempat penyimpanannya cukup rapi. Oke, seperti inilah bagian interior dari Toyota Alphard yang dijual dengan harga lelang 100 juta rupiah. Tapi kita juga mendapatkan sunroof di bagian depan maupun di bagian belakang. Nanti kita akan lihat bagian belakang mobil ini seperti apa. Oke, kita coba tutup dulu. Nah, ini sayang sekali pintu elektriknya masih mati ya, mungkin di akinya belum dipasang. Kita coba lihat di bagian interiornya, kita sudah menggunakan kursi captain seat di sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan, sudah ada armrestnya seperti ini. Dan kita juga sudah mendapatkan sunroof yang cukup besar di baris kedua. Sudah ada monitor juga dan sudah digital untuk pengaturan AC-nya. Dan untuk ruang kabinnya jelas, ini sangat luas sekali, khas dari Toyota Alphard. Dan di bagian belakang seperti ini, bisa dipaksakan untuk 3 orang penumpang juga ketika armrestnya dilipat menjadi sandaran punggung ya. Ruang kakinya pun masih cukup luas dan kondisinya masih cukup oke. Plafon pun kondisinya masih lumayan bagus. Ada speaker, lampu dan juga lubang AC sampai baris ketiga. Oke, kita coba lihat bagian belakang dari mobil ini seperti apa. Nah, seperti inilah bagian belakang dari Toyota Alphard tipe G tahun 2006, harga lelangnya di 100 juta rupiah. Untuk lampunya belum menggunakan lampu LED, masih bohlam biasa, dan ini kondisi bagian belakangnya masih cenderung bagus ya teman-teman. Tidak ada baretan yang cukup mengganggu ataupun penyokan, untuk kondisi catnya masih lumayan oke. Di bagian atas kita sudah mendapatkan high mount stop lamp dan juga lampu spoiler. Oke, kita lihat dulu sisi sebelah kirinya untuk memastikan kondisi mobil ini aman. Nah, sisi sebelah kirinya seperti ini teman-teman, masih lumayan bagus. Hanya di sini ada sedikit penyokan kecil, tapi ini masih bisa dibersihkan dan juga masih bisa dibetulkan. Tapi di bagian depannya ini masih cenderung oke. Dan harganya sangat menarik. Harga lelangnya di 100 juta rupiah untuk unit Toyota Alphard tahun 2006. Teman-teman bisa cek langsung, untuk unitnya ada di Balai Lelang Sun, tepatnya di Ruko Ciledug Mas. Oke, mari kita cari lagi unit-unit yang menarik di Balai Lelang Sun ini seperti apa.